Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama saya Tata Fatur Rahman. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas PBS 3B. Nah, yang dimana kali ini saya mendapatkan tugas yakni mata kuliah hukum bisnis, yang dimana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berupa yang pertama, apa itu persamaan perusahaan persekutuan perdata dan perusahaan persekutuan komunitar bersama perbedaannya, dan juga apa itu makna hukum bisnis, makna bisnis, dan juga makna hukum ya teman-teman, diantaranya seperti itu. Oke, baik teman-teman, langsung saja menjawab ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih itu persamaan dan perbedaan antara perusahaan persekutuan perdata dengan perusahaan persekutuan komanditer. Nah, sebelumnya apa sih itu perusahaan persekutuan perdata? Perusahaan persekutuan perdata adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian dalam menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi intinya sama-sama memperoleh keuntungan itu. Dan apa itu persekutuan komanditer? Perusahaan persekutuan komanditer adalah bentuk pihak atau lebih di mana terdapat sekutu aktif yang perusahaan bertanggung jawab atas utang perusahaan, dan ada juga sekutu pasif hanya menanamkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan. Nah, itu sedikit definisinya ya. Dan apa sih persamaan dan perbedaannya? Persamaannya itu adalah keduanya merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan, gitu teman-teman. Nah, dan keduanya juga didasarkan pada perjanjian dan memiliki laba sesuai kesepakatan. Nah, itu untuk persamaannya. Kita lanjut kepada perbedaannya. Nah, dan perbedaannya teman-teman, perbedaan dari perusahaan persekutuan perdata dengan perusahaan persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata hanya terdiri dari sekutu yang semuanya aktif dan memiliki tanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sedangkan dalam persekutuan komanditer atau CV terdapat dua jenis sekutu. Nah, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Yang sekutu aktif ini di mana menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh, serta sekutu pasif adalah komanditer yang hanya menanamkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Nah, itu untuk persamaan dan perbedaan antara perusahaan komanditer dan perusahaan perdata, segitu teman-teman. Jadi kita lanjut untuk yang selanjutnya adalah makna hukum, makna bisnis dan juga penjelasan hukum bisnis, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada makna hukum. Makna hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dan bersifat mengikat, bertujuan mengatur serta menertibkan kehidupan masyarakat. Nah, jadi makna hukum ini adalah untuk membuat sebuah peraturan yang dimana untuk mengatur, tujuannya itu untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat. Nah, dan yang selanjutnya adalah pengertian dari bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan melalui produksi atau pertukaran barang dan jasa, seperti itu teman-teman. Jadi bisnis ini adalah suatu kegiatan suatu kegiatan yang dimana tujuannya ini memperoleh keuntungan melalui produksi dan juga pertukaran barang atau jasa. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan yang selanjutnya adalah hukum bisnis. Apa itu hukum bisnis, teman-teman? Hukum bisnis itu adalah, nah, jadi hukum bisnis adalah seperangkat kaidah, seperangkat kaidah atau aturan hukum yang mengatur dalam dunia usaha, mencakup hubungan antara pelaku bisnis, konsumen, serta pihak yang terikat lainnya, agar terciptanya keadilan, kepastian, dan keamanan dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi dengan adanya hukum bisnis ini bertujuan untuk mengatur suatu bisnis, teman-teman. Jadi yang dimana agar eh, dalam melakukan transaksinya tersebut, agar ada terjadinya suatu keadilan, terciptanya suatu keadilan, kepastian, dan juga keamanan dalam
berkegiatan jual beli tersebut atau kegiatan ekonomi tersebut. Nah, oke, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.